Dian Sultanamai Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini ada narasumber kita, Ibu Nurmiati. Assalamualaikum. Beliau bertugas di Mansatu Kabupaten Gorontalo. Di sini saya akan mewawancarainya dengan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam meningkatkan nilai-nilai strategik di Mansatu Kabupaten Gorontalo, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi sebetulnya sudah dijawab tadi pelatihan. Jadi melalui pelatihan tentunya untuk meningkatkan SDM itu, entah itu dari guru ataupun peserta didik, maka kita mengikuti kegiatan-kegiatan pembimbingan atau pelatihan-pelatihan yang dikemas dalam bentuk workshop atau diklat yang berkaitan dengan tugas-tugas kita sebagai guru. Adapun kalau untuk siswa itu kita mengikutkan mereka untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia mereka. Misalnya di beberapa lembaga kan ada kegiatan pendidikan tentang narkoba, atau kemudian ada ada forum anak. Jadi melalui kegiatan-kegiatan tersebut anak-anak kemudian diikutsertakan untuk kemudian meningkatkan kualitas mereka sebagai seorang siswa. Yang berikut, di samping itu mensosialisasikan kepada segenap keluarga besar Mansatu Kabupaten Gorontalo, khususnya guru dan juga siswa, untuk supaya mereka membiasakan untuk literasi, entah itu literasi membaca ataupun menulis. Jadi sekedar informasi bahwa kita ada semacam program literasi yang bergerak di yang kita lakukan, atau program yang dilakukan adalah gerakan menulis, atau biasanya disebut dengan gelis. Jadi, gelis ini bisa berupa pembimbingan karya ilmiah, kemudian pembimbingan membuat puisi karena biasanya siswa madrasah itu diundang atau ada event-event lomba yang berkaitan dengan puisi, biasanya digelar oleh kantor bahasa. Kemudian di samping itu ada lomba duta baca. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di madrasah. Nah, di lomba duta baca itu pun kita syarat-syaratnya adalah minimal untuk mengikuti lomba tersebut siswa harus membaca maksimal 5 buku, maksimal 10 buku, minimal 5 buku. Nah, secara tidak langsung kan siswa akan tersugesti untuk kemudian membaca buku seperti itu, baik itu dalam bentuk fiksi ataupun non fiksi. Di samping itu ya tentunya tetap disampaikan kepada mereka untuk kemudian sering membuka buku, baca-baca buku, kemudian sering update informasi, karena ketika kita sebagai seorang siswa atau bergerak di dunia pendidikan itu harus update informasi, update dengan upgrade. Kalau tidak upgrade informasi, maka kita akan ketinggalan kereta, ketinggalan zaman, ketinggalan semuanya. Seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana jika dalam suatu pelatihan tidak memiliki pedoman evaluasi program yang jelas? Ya, kalau tidak memiliki itu ya berarti biasanya jalannya akan menjadi kacau, tidak tersistematis, tidak teratur, tidak terencana. Kemudian tidak kita membuat satu kegiatan itu sembarangan, serampangan. Jadi mestinya memang kita ada pedoman atau ada panduan, ada acuan supaya apa yang kita lakukan nanti itu akan tertata dengan rapi, tersistematis, dan sesuai target yang kita inginkan. Kemudian paling tidak kalau kita sudah rencanakan, maka ada semacam proses-proses atau persiapan yang kemudian kita lakukan untuk menghasilkan hasil yang terbaik sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, apa saja tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program
Ya, tahapan-tahapannya. Ya tentu persiapan, ada perencanaan, kemudian persiapannya termasuk ya banyak membaca buku, kemudian kalau untuk mengikuti pelatihan tentu kita harus mendaftar, cari informasi tentang itu, pelatihan yang berkaitan atau yang akan kita ikuti. Tentu butuh informasi yang jelas, kira-kira pelatihan apa yang akan kita ikuti supaya tidak ikut-ikutan begitu. Jangan sampai pelatihan itu hanya pelatihan abal-abal, kan banyak saat ini kan banyak sekali informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, banyak informasi hoax. Maka oleh karena itu penting untuk literasi. Nah, literasi itu kan tidak hanya membaca ataupun menulis ya, tetapi mengelola informasi dan menganalisisnya kemudian untuk menjadi acuan untuk kita melakukan sebuah kegiatan. Seperti itu. Pertanyaan keempat, bagaimanakah metode yang digunakan pendidikan dalam mempersiapkan materi pembelajaran? Metodenya. Iya, berdasarkan materi pembelajaran. Jadi tentu metode kan cara ya. Jadi untuk bicara tentang metode ya tentu harus betul-betul lihai dalam mencari cara untuk kemudian bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang kita harapkan sesuai dengan rambu-rambu kurikulum. Jadi membuat perencanaan itu pasti ya, membuat perencanaan. Biasanya kalau untuk di dunia pendidikan bagi guru, maka perencanaan itu berupa SPP ya, rancangan pembelajaran atau semacam skenario pembelajaran. Nah, skenario pembelajaran itu memuat beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan proses KBM atau kegiatan belajar mengajar, entah itu offline atau online. Karena di zaman pandemi ini kan kita modelnya kan ada dua, offline dengan online. Jadi untuk memaksimalkan pembelajaran di masa pandemi itu supaya tetap dalam kondisi belajar siswanya, maka kita perlu melakukan itu online dengan offline. Karena berjalan normal sebagaimana biasanya itu tidak akan bisa. Nah, untuk itu kita memperlakukan offline dengan online. Nah, tetapi itu pun masih juga dianggap tidak efektif dan efisien. Kenapa tidak efektif dan efisien? Ada banyak faktor. Faktornya adalah tentu kalau misalnya belajarnya online, nah permasalahannya adalah data atau kuota siswa ataupun guru, karena tidak semua guru ataupun siswa itu memiliki fasilitas akses WiFi di rumah ya. Oleh karena itu mereka membutuhkan data yang tidak sedikit untuk melakukan proses KBM online ya. Jadi sebisa mungkin kita mengatur sedemikian rupa bagaimana supaya kegiatan pembinaan atau peningkatan kualitas SDM itu bisa berjalan dengan baik, dengan mengerahkan segala tenaga dan melakukan apa yang kita bisa untuk kemudian mencapai apa yang kita harapkan. Seperti itu. Yang terakhir, dalam pengembangan media pembelajaran, guru harus memulai dari tahapan perencanaan. Apa saja tahapan perencanaan itu? Ya. Kalau bicara tentang media pembelajaran itu kan banyak jenis-jenisnya ya, ada banyak jenis media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu tujuannya untuk membuat itu adalah untuk memudahkan proses KBM ya. Dan adapun persiapan yang dilakukan untuk membuat sebuah media pembelajaran, tentunya kita harus mencari referensi yang akan mendukung supaya proses pembuatan media belajar itu bisa berjalan dengan baik ya. Tentunya kalau kita memiliki banyak referensi, nantinya kan kita akan kaya dalam menyampaikan atau dalam membuat sebuah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu kan bisa kita manfaatkan dalam bentuk digital ya. Jadi misalnya kita membuat vlog. Nah, membuat vlog itu kan paling tidak bikin persiapan. Nah, persiapannya itu tadi yang berikut adalah menyiapkan bahan-bahan yang
dibutuhkan atau alat yang dibutuhkan pada proses pembuatan media pembelajaran itu. Nah, misalnya kalau media pembelajarannya itu dalam bentuk vlog, maka kita harus mempersiapkan selain referensi tadi berupa buku, kita harus mempersiapkan berupa mungkin alat podcast seperti yang ada di perpustakaan ini, dan mungkin alat-alat yang dibutuhkan lainnya. Nah, seperti itu, karena kita tidak bisa langsung begitu tanpa persiapan kemudian langsung membuat. Itu kan akan membuat kita menjadi bingung dan menyulitkan kita dalam menyampaikan atau dalam membuat sebuah media pembelajaran seperti itu. Untuk hampir sama persiapan membuat media pembelajaran dalam bentuk vlog mungkin dengan kan media pembelajaran ini bisa juga kita membuat sendiri ya, sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi mungkin bisa dari kertas atau dari kayu atau dari bahan-bahan yang mungkin yang ada di sekitar kita. Nah, itu tentu dibutuhkan kreativitas dari seorang pendidik untuk kemudian membuat sebuah media pembelajaran, sehingga dalam proses KBM kita sebagai guru mudah menyampaikan dan tidak terlalu tidak terlalu berat untuk menyampaikan sebuah materi, dan siswa pun dalam hal ini akan mengikuti proses KBM dengan semangat dan tentu menyenangkan. Seperti itu. Sekian, itulah wawancara dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.